Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemodelan dan simulasi. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang discrete event simulation, namun sebelumnya saya akan review kembali beberapa hal basic tentang simulasi. Sebelum UTS teman-teman telah mempelajari apa itu sistem modeling, dan sistem thinking. Di sini saya hanya mereview beberapa hal saja yang menurut saya penting untuk diingat kembali sebelum kita lanjut ke simulasi. Sistem itu didefinisikan sebagai sebuah grup yang terdiri dari objek-objek yang saling berinteraksi dan memiliki interdependensi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sistem itu akan dipengaruhi tidak hanya apa yang ada di dalam sistem itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar sistem yang terjadi pada environment-nya. Kalau kita melakukan modeling, kita perlu mendefinisikan mana yang termasuk dalam sistem dan mana yang bukan, atau kita sebut dengan boundary ini tadi. Jadi boundary ini adalah batasan antara sistem dan environment-nya. Yang membedakan adalah kapan kita menyatakan bahwa ini termasuk dalam sistem dan ini hal-hal ini bukan. Yang akan mempengaruhi penentuan dari boundary itu adalah purpose dari studi kita atau tujuan atau objektif dari studi kita. Misalkan kita akan meneliti tentang single bank ya, atau bank gitu ya. Nah, bank itu kan kalau mungkin salah satu variabel yang menentukan kebijakan dia adalah atau menentukan performa dia adalah maksimum interest rate misalkan. Variabel ini akan mempengaruhi performa dari bank tersebut contohnya. Nah, kapan interest rate ini menjadi satu sistem dalam bank dan mana yang bukan? Kalau teman-teman ingin mempelajari single bank-nya atau katakanlah cabang dari bank itu atau katakanlah satu nama dari bank itu, maka interest rate ini menjadi satu hal yang tidak bisa mereka kontrol. Hal tersebut ada di luar dari sistem tetapi mempengaruhi kinerja atau performa dari bank tersebut. Tapi kalau kita berbicara tentang makroekonomi dan pengambilan kebijakan moneter, maka interest rate ini termasuk salah satu kebijakan atau decision yang akan kita tentukan sehingga interest rate menjadi akan masuk dalam sistem. Sehingga penentuan apakah interest rate itu menjadi within the system atau outside the system memang tergantung dari objektif atau tujuan atau scope dari studi kita. Kalau memang kita akan pelajari tentang single bank tersebut, maka interest rate bukan merupakan decision yang bisa kita ambil dan tergantung atau dikontrol oleh luar dari sistem itu. Sedangkan kalau kita bicara tentang kebijakan moneter yang lebih makro, maka interest rate ini menjadi salah satu variabel yang masuk di dalam sistem kita. Sehingga perlu teman-teman berhati-hati untuk menentukan boundary ini, mana yang termasuk dalam sistem dan mana yang termasuk dalam environment saja. Selanjutnya adalah komponen-komponen pada sistem. Yang pertama adalah state yang menggambarkan informasi-informasi yang penting untuk mendeskripsikan sistem at any time. Misalkan pada sistem antrian, berarti state-nya adalah berapa jumlah konsumen yang sedang menunggu pada antrian, atau konsumen yang sudah di-serve, atau konsumen yang sedang di-serve pada server. Kemudian yang kedua adalah entity, di mana di sini merupakan object of interest dari sistem yang harus digambarkan secara eksplisit. Kalau pada sistem antrian misalnya ada customer dan ada server yang melayani customer. Kemudian yang ketiga adalah atribut, yaitu properti yang melekat pada entity. Misalkan priority dari waiting customer. Kemudian ada activity dan event. Activity ini menunjukkan durasi dari waktu aktivitas tersebut. Kemudian event ini adalah kejadian yang mengubah state dari sistemnya, misalkan kedatangan konsumen. Karena kedatangan konsumen kan akan mengubah state, yaitu jumlah dari konsumen yang menunggu pada antrian tersebut. Sebelum saya menjelaskan tentang simulation modeling dan
lebih spesifiknya tentang discrete event simulation, di sini saya akan mereview beberapa hal yang basic tentang modeling dan simulation sampai ke tahap-tahapnya. Nah, model itu apa sih? Model itu adalah suatu hal yang similar tapi lebih sederhana dari sistem yang direpresentasikannya. Dan modeling itu adalah proses untuk merepresentasikan sebuah model yang similar terhadap real sistemnya, dan model ini akan digunakan untuk memprediksi efek dari perubahan yang diaplikasikan kepada sistem tersebut. Sebuah quote terkenal dari George Box mengatakan all models are wrong but some are useful. Dan memang betul, karena model nggak ada yang benar. Model itu adalah simplified version dari sebuah real system. Sehingga pasti ada gap antara perilaku yang model kita tunjukkan karena banyak variabel yang mungkin tidak terlibat, dan juga dengan perilaku real sistemnya. Ada gap antara perilaku model dan perilaku sistemnya. Yang perlu kita pastikan adalah gap tersebut atau error tersebut pada level yang acceptable. Sehingga kita perlu pastikan bahwa model kita itu sufficiently detailed sehingga kita mendapatkan valid conclusion dari model tersebut. Tipe-tipe dari model juga sudah dijelaskan sebelum UTS. Ada model itu dibagi menjadi beberapa hal, contohnya matematis atau physical, kemudian discrete atau continuous, deterministik atau stochastic, static atau dynamic. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang discrete event simulation, yang artinya model kita bersifat discrete. Bagian ini tentunya teman-teman sudah familiar, tidak asing ya. Jadi sistem itu bisa dilakukan dengan eksperimen dengan aktual sistemnya dan eksperimen dengan model yang merepresentasikan aktual sistem. Model yang merepresentasikan aktual sistem ini terdiri dari physical model juga mathematical model. Dan teman-teman bisa menyelesaikan dengan analytical solution atau juga dengan simulation. Teman-teman sudah mempelajari tentang analytical solution sebelum UTS, dan setelah UTS teman-teman akan belajar tentang tools yang berkaitan dengan simulasi. Apa itu simulasi? At least ada 3 kata kunci untuk mendefinisikan simulasi, yaitu imitasi dari real world system yang digambarkan dari waktu ke waktu. Kita akan mengumpulkan data history dari sistem tersebut untuk melakukan simulation modeling, dan dengan simulasi tersebut kita dapat menyimpulkan karakteristik dari sistemnya. Karena simulasi juga merupakan imitasi dan tentunya simplifikasi dari real world system, ada asumsi-asumsi yang kita gunakan dan dapat diekspresikan dengan matematis, logical, maupun symbolic relationship antar objek dari sistem tersebut. Once verified and validated, kita dapat menginvestigasi what if questions tentang real world system tersebut. Dengan mengubah inputnya, maka kita bisa tahu impact apa yang terjadi pada sistem performance. Secara garis besar ada 2 purpose dari simulasi atau 2 kegunaan dari simulasi secara garis besar. Yang pertama adalah sebagai analytical tool untuk memprediksi efek dari perubahan pada existing system. Yang kedua, sebagai design tool untuk mempelajari sistem baru yang masih pada tahap design. Jadi bagian ini kita akan tahu peran dari simulation study. Jadi studi simulasi ini pasti diawali dengan membangun model dari simulasi tersebut. Baik itu dari model matematis, kemudian kita translasi ke dalam computer programming ataupun dengan user interface yang lainnya, kemudian kita bandingkan dengan sistem yang saat ini terjadi. Setelah itu kita lihat apakah model ini atau simulasi ini bisa merepresentasikan sistem yang sedang kita pelajari atau tidak, dengan verifikasi dan validasi. Setelah kita verifikasi dan validasi dan dinyatakan selesai, maka tahap selanjutnya adalah simulation experiment. Di sini kita bisa mengubah input dari atau decision variable dari dalam sistem tersebut untuk melihat efeknya terhadap sistem tersebut. Dan untuk mengubah ini
apa sih tujuan mengubah input tersebut? Tujuannya bisa kita mencari variabel apa yang paling penting untuk mempengaruhi sistem tersebut. Kita juga bisa mempelajari misalkan kombinasi skenario apa yang paling tepat untuk melakukan improvement terhadap sistem atau memberikan dampak terbesar dari sistem tersebut. Dan tentunya dalam melakukan simulasi eksperimen ini kita perlu untuk mendesain eksperimen tersebut harus seperti apa dilakukannya sehingga ada kesimpulan yang bisa kita tarik. Setelah kita melakukan analisis dari simulation eksperimen yang tentunya kita bangun dengan design of experiment, DOE ya, yang teman-teman tahu. Setelah kita menganalisisnya, kita akan sampai pada konklusi. Dan konklusi ini bisa kita terapkan terhadap existing dari sistemnya, kemudian akan terjadi perubahan dalam sistem tersebut. Dan setelah kita melihat sistem yang berubah ini, kita juga bisa melakukan simulasi lagi gitu, karena kita akan membandingkan apakah betul hasil yang dari simulasi ini dan kita terapkan outcome-nya akan sesuai dengan real outcome-nya, sehingga dari sini kita bisa benahi lagi model yang kita punya, kemudian melakukan eksperimen lagi, melakukan analisis lagi, konklusi, kemudian memberikan rekomendasi untuk diterapkan, kemudian dicek lagi real effect-nya seperti apa dan seterusnya. Di sini disebutkan beberapa objektif dari simulasi. Ada training, kemudian decision support, meningkatkan pemahaman dari sebuah sistem, kemudian untuk edukasi dan learning, dan entertainment. Berikut adalah keuntungan penggunaan dari simulasi. Yang pertama, kita bisa bereksperimen terhadap policy, prosedur, decision rules yang baru tanpa mengganggu ongoing operations dari real sistemnya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi important variable atau driving variables yang paling berpengaruh terhadap performance dari sistem. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi interrelationship antar variabel-variabel tersebut. Kita juga dapat mengidentifikasi bottlenecks dari flow of entities atau flow dari objek yang ada pada sistem, baik itu material, orang, maupun informasi. Selain itu, kita juga bisa menggunakan multiple performance metrics untuk menganalisa sistem konfigurasinya. Kita juga telah menerapkan sistem approach untuk problem solving, dan kita juga bisa mendevelop well-design dan robust system, serta mengurangi sistem development time. Berikut beberapa disadvantage kelemahan dari simulasi. 3 poin ini bukan hasil pemikiran dari saya, ini saya ambil dari sebuah buku yang di buku tersebut disebutkan 3 poin ini hasil beberapa diskusi dari para peneliti di bidang simulasi pada waktu itu. Jadi model building atau model development atau kita sebut dengan model conceptualization itu membutuhkan special training karena ada art dan science at the same time seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, sehingga kita tidak bisa tahu persis bagaimana caranya melakukan modeling. Yang kita dapatkan adalah general guidance, cara kita merepresentasikan sistem, kita ubah kemudian menjadi model, sehingga skill ini hanya didapatkan dengan semakin banyak experience dan semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk belajar tentang model building atau model development. Kemudian yang kedua, simulation results itu kemungkinan akan sulit diinterpretasikan. Berbeda dengan pendekatan analitis yang hasilnya itu pasti, di simulasi ini karena ada unsur randomness kita jadi sulit itu lihat apakah efek dari perubahan yang terjadi pada sistem tersebut disebabkan karena perubahan pada input-inputnya atau hanya karena randomness. Makanya di steps dari simulasi itu kan kalau teman-teman lihat pasti ada pilihan apakah kita membutuhkan running lagi atau tidak. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah apakah hasil running yang kita
analisis tersebut sudah cukup membedakan bahwa simulation results-nya itu jauh dari randomness atau bukan dikarenakan oleh randomness. Kemudian yang ketiga, simulation modeling dan analisis bisa jadi akan membutuhkan waktu yang sangat banyak dan juga biaya yang lebih mahal. Makanya di belakang slide yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa perlu untuk melihat benefits, significance, baik itu dalam uang maupun signifikans dalam bentuk yang lain, yang memastikan bahwa penggunaan dari simulasi ini akan mendapatkan hasil atau benefit atau signifikans yang jauh lebih besar daripada biaya dan waktu yang sudah dikeluarkan untuk membangun model ataupun simulasi. Karena simulasi itu sangat masif digunakan di operations research pada tahun 1960-an sampai 1990-an, banyak peneliti, authors, ataupun ahli di bidang simulasi ini kemudian merumuskan kapan simulasi itu menjadi salah satu tools yang tepat untuk digunakan. Jadi di sini akan dibahas kondisi-kondisi apa saja atau purpose apa saja yang simulasi dapat achieve. Yang pertama adalah kalau kita ingin melakukan studi atau eksperimen terhadap internal interaction dari kompleks sistem atau subsistem dalam kompleks sistem. Kemudian yang kedua, kalau kita menginginkan mensimulasikan perubahan-perubahan terhadap informasi, organisasi maupun lingkungan, dan efek dari perubahan-perubahan tersebut dapat terlihat dari perilaku model yang dapat diobservasi. Selain itu juga dengan simulasi kita bisa mendapatkan knowledge untuk merumuskan improvement yang bisa kita lakukan pada sistem realnya. Kemudian selain itu juga kalau disimulasikan kita bisa mengubah inputs dari simulasinya, kemudian akan terlihat output yang berbeda karena kita mengubah input tersebut. Nah, dengan investigasi efek dari input terhadap outputnya ini, kita bisa tahu variabel mana sih sebenarnya yang paling penting dalam sistem tersebut dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Selain itu, simulasi juga bisa digunakan sebagai sebuah device untuk reinforce analytic solution dan juga dapat digunakan untuk eksperimen dengan new designs atau new policies sebelum kita mengimplementasikan, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika sebuah desain baru atau policy baru, kita lakukan simulasi dulu, kita tahu efek-efeknya apa saja, sehingga kita bisa lebih prepare untuk melihat apa yang akan terjadi ketika desain atau policy tersebut diimplementasikan. Simulasi dapat juga digunakan untuk memverifikasi analytic solutions. Dengan simulasi atau mensimplifikasi dari real system, kemudian kita dapat mempelajari perilaku dari real system dengan biaya atau bahkan tanpa biaya dan tanpa mengganggu on the job instruction atau keberlangsungan dari sistem yang sudah berjalan. Selain itu, dengan animasi-animasi yang ditunjukkan pada simulasi, kita akan lebih mudah memahami karena bagaimana sistem itu bekerja dan bagaimana sistem itu berperilaku itu dapat divisualisasikan. Dan yang terakhir adalah saat ini modern system saya rasa lebih atau sangat kompleks sehingga internal interaction-nya itu tidak bisa diselesaikan dengan analitis atau tidak bisa digambarkan dengan analitis dan hanya bisa diselesaikan dengan simulasi. Sekarang kita akan bahas kapan simulasi itu tidak tepat untuk digunakan. Yang pertama, ketika problemnya yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan common sense. Misalkan kita punya restoran mie Jawa gitu ya, yang ordernya itu kita lihat ternyata 100 piring per jam. Padahal chefnya itu bisa masaknya cuma 12 per jam. Nah, pertanyaannya berapa chef yang kita butuhkan? Ya udah tinggal 100 bagi 12 aja. Artinya sekitar 9 chef yang kita butuhkan atau 9 server yang kita butuhkan untuk memenuhi order 100 per jam.
Kemudian ketika problemnya dapat di-solve dengan secara analitis, dengan support mathematical techniques, baik itu apapun itu, baik itu misalkan probability teori atau algebra dan lain sebagainya. Nah, ketika bisa diselesaikan secara mathematically, kenapa harus kita buat simulasinya gitu? Karena simulasi biasanya lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga, akan lebih mudah kalau kita perform direct experiments. Misalkan kita punya drive-thru restoran, kemudian untuk menerima order dari konsumennya itu kita taruh satu pegawai gitu ya, berdiri tanpa mesin dengan HT saja misalkan. Nah, atau voice equipment yang lainnya. Nah, kemudian kita pengen tahu kalau nambah satu kira-kira efisien nggak ya dan bisa mengurangi waiting time dari konsumennya nggak. Nah, resource yang kita butuhkan kan hanya satu HT dan mungkin pegawainya sudah ada, tinggal diplot di situ gitu ya. Jadi kenapa harus simulasi gitu? Karena kita bisa melihat langsung efek dari penambahan satu server untuk menerima order tersebut secara langsung gitu ya, nggak perlu melakukan simulasi. Selain itu juga simulasi menurut saya menjadi tidak penting kalau cost untuk membangun modeling simulasi ini melebihi savingsnya. Jadi nggak make sense gitu kalau kita mengejar saving 10 juta dengan melakukan simulasi yang harganya 20 juta. Nah, selanjutnya ketika resources atau time-nya nggak ada, kita juga tidak bisa melakukan simulasi. Contohnya misalkan kita punya project untuk meneliti kebijakan apa yang tepat untuk COVID gitu ya. Padahal itu urgent banget dan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, katakanlah 3 hari. Padahal untuk simulasi itu butuh 1 minggu. Dari membangun verifikasi, validasi, kemudian sampai mempelajari efek-efek dari input yang diubah atau kebijakan efek dari kebijakan A, B, C, dan seterusnya, baru sampai kita bisa menyimpulkan. Butuh seminggu katakanlah. Nah, berarti simulasi bukan tools yang tepat. Kita bisa menggunakan teknik lainnya selain simulasi. Ketika data bahkan estimasinya tidak ada, berarti juga kita tidak bisa melakukan simulasi. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa simulasi itu kan mengimitasi real world system dengan melakukan generation dan observation dari historical data dari sistem tersebut. Sehingga kalau datanya nggak ada, kita akan berbasiskan apa untuk membangun simulasi tersebut? Bagaimana memverifikasi dan memvalidasi bahwa simulasi tersebut sudah cukup mewakili sistemnya? Nah, berarti kan nggak bisa dilakukan. Maka ketika tidak ada data, bahkan estimasi tidak ada, berarti simulasi tidak bisa dilakukan. Selain itu juga misalkan adanya unreasonable expectations dari manajer Anda atau user yang punya project tersebut gitu. Misalkan dia expect too much dan too soon. Nah, berarti itu nggak bisa melakukan simulasi. Selain itu behaviornya tuh terlalu kompleks dan tidak bisa didefinisikan, sehingga simulasi tidak bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah tidak bisa diverifikasi dan divalidasi baik itu secara waktu maupun secara resourcesnya. Nah, berarti simulasi juga bukan yang tepat, karena simulasi tanpa verifikasi dan tanpa validasi ya artinya itu seperti garbage in garbage out aja. Kita memasukkan sampah ya keluarnya akan sampah, artinya tidak ada gunanya. Di sini akan saya jelaskan beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan dan berhati-hati ketika melakukan simulasi. Yang pertama adalah unclear objective. Hal ini bisa juga terjadi karena analisnya tidak bisa menangkap apa yang dimaksud, tidak bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh usernya, atau usernya juga memang projectnya tidak jelas gitu objektifnya. Kemudian yang kedua adalah model yang tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi, tetapi digunakan untuk basis eksperimen, sehingga konklusinya pasti akan salah. Model simulasinya terlalu kompleks atau terlalu simpel. Kalau terlalu kompleks ya akan sulit kita untuk menguraikan model tersebut. Kalau terlalu simpel ya berarti tidak perlu simulasi, karena kita cukup menggunakan common sense mungkin atau menggunakan analytic tools yang lainnya. Ada asumsi yang salah atau asumsi yang tidak terdokumentasikan.
ketika teman-teman melakukan sebuah simulasi, modeling, teman-teman perlu untuk dan harus menyebutkan asumsi-asumsi yang teman-teman gunakan, sehingga ketika mendevelop modeling itu setiap stage-nya misalkan ada asumsi yang digunakan harus tercatat. Kemudian input probability distribusi yang salah, ini garbage in garbage out ya, jadi inputnya salah, outputnya pasti tidak akan berguna. Kemudian mengganti distribusi, jadi mengganti sistem yang harusnya stokastik tapi menjadi deterministik. Kemudian performance measure-nya salah dan ada bugs dalam simulasi programnya. Di sini akan saya jelaskan tentang beberapa step dalam simulation process. Yang pertama adalah problem formulation. Pada tahap ini kita harus mendefinisikan problem statement, dan problem statement harus diketahui secara jelas baik oleh pihak analis maupun pihak policy maker. Kemudian pada tahap selanjutnya, setelah kita mengetahui problem statement, kita akan setting objektif dan juga overall project plan-nya. Dalam tahap ini kita harus mempelajari apakah problem statement tersebut dapat dijawab dengan simulasi. Apakah simulasi termasuk proper tool untuk menjawab permasalahan tersebut. Di samping itu juga kita harus tahu statement dari alternatif systemsnya, kemudian metode yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut. Di samping juga ada beberapa teknis, faktor-faktor teknis lainnya seperti biaya, waktu pengerjaan, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui problem statement-nya, kemudian mengetahui objektifnya dan overall project plan-nya, selanjutnya adalah model conceptualization dan data collection. Di mana di sini antara kedua tahap ini ada interplay di dalamnya, artinya kita bolak-balik gitu ya antara model conceptualization dan data collection. Karena model yang semakin kompleks juga data yang kita butuhkan juga semakin banyak. Pada model conceptualization sebenarnya itu itu sebenarnya ada art dan juga science di dalamnya. Kenapa art? Karena mungkin kita tidak tahu general guidance, tapi analis yang satu dengan analis yang lainnya mungkin akan menggambarkan sebuah real system dengan pendekatan yang berbeda. Jadi artnya itu sendiri-sendiri gitu. Tetapi ada beberapa guidance yang bisa kita gunakan untuk melakukan model conceptualization. Yang pertama, kita harus bisa menangkap essential features dari masalahnya. Tidak harus serupa persis seperti real systemnya, karena kadang-kala ada fitur-fitur yang sebenarnya tidak diperlukan untuk menjawab problem statement kita. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menyeleksi dan memodifikasi basic assumptions untuk mengkarakterisasi sistem tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperkaya dan menguraikan model sampai didapatkan results yang useful. Setelah kita tahu model kita seperti apa, selanjutnya kita adalah data collection. Walaupun ini juga tadi yang sudah saya sebutkan, ini adalah interplay. Kalau kita mengubah konseptual dari modelnya atau modelnya pasti akan mengubah juga data collectionnya. Nah, setelah kita dapat datanya, kemudian kita tahu model yang akan dibuat seperti apa, selanjutnya adalah model translation. Di sini adalah mentranslasi model konseptual dan menginputkan data ke dalam software yang kita pakai, apapun itu jenis softwarenya. Kemudian selanjutnya adalah kita memverifikasi. Ketika kita memverifikasi ini, sebenarnya ada satu pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah komputer program yang kita punya sudah performing properly atau tidak. Nah, kalau tidak, maka kita akan kembali ke model translasi. Berarti translate kita dari model konseptual ke dalam komputer programmingnya itu salah gitu, atau ada sesuatu yang tidak sesuai. Kalau sudah verified, selanjutnya adalah validated. Validated ini adalah proses kalibrasi simulasi yang kita atau model yang kita punya di-compare terhadap aktual sistemnya. Jadi seharusnya model yang tervalidasi atau model yang tervalidasi dengan baik itu adalah model yang perilakunya itu meroles akan sama dengan perilaku real sistemnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan model simulasi yang verified dan validated, kita bisa melakukan eksperimen di dalamnya.
Nah, eksperimen ini digunakan untuk apa? Tadi kan di statement sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa kita harus tahu alternatif apa yang akan diuji. Artinya ada beberapa skenario yang akan diuji. Nah, eksperimental design ini di sini kita harus mendesain tentang beberapa kombinasi dari variabel yang akan kita ubah atau input yang akan kita ubah. Selanjutnya adalah production runs dan analysis. Di sini kita akan running simulasi tersebut dengan eksperimental design yang sudah kita buat atau skenario-skenario yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita akan menentukan apakah membutuhkan runs atau kita perlu running lagi atau tidak. Kalau tidak, kita bisa lanjut ke documentation dan reporting. Selanjutnya adalah implementasi. Setelah teman-teman mempelajari apa itu simulasi, kegunaannya apa, kapan kita perlu menggunakan simulasi dan kapan tidak, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan sehingga kita tidak salah dalam melangkah ketika melakukan simulasi, beberapa steps dalam simulasi. Selanjutnya di online meeting kita akan berdiskusi beberapa hal yang akan saya sampaikan di online meeting. Jadi ketemu nanti di online meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.